Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan dan saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri dan juga pemirsa, ikhwah fillah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan marilah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Dewan Juri dan juga pemirsa, ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Rasulullah sebagai sebaik-baik suri tauladan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Berbicara masalah suri tauladan, sesungguhnya kita sebagai generasi muda Islam, pemuda-pemudi Muslim, maka sebaik-baik teladan kita tak lain tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Kenapa Nabi Muhammad menjadi suri tauladan kita? Karena Allah sendiri yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang punya suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Untuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah wa yaumal akhir, dan mengharapkan kedatangan hari akhir, hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan untuk orang yang mengingat Allah dengan banyak. Maka sebaik-baik teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lantas, dari segi mana kita ingin memulai untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, paling tidak kita mulai dari 4 aspek sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah siddiq atau jujur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur. Beliau tidak pernah bohong. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus jujur juga, baik dalam perkataan kita maupun dalam perbuatan kita. Kata Rasulullah, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kamu berlaku jujur, kata Rasulullah. "Fa inna sidqa yahdi ilal birri." Karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Maka jadilah kita orang yang jujur. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang jujur, orang yang terpercaya. Orang-orang kafir pada masa Rasulullah itu semuanya mereka benci sama Rasulullah. Tapi kalau urusan menitipkan barang, mereka selalu menitipkan barang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa?
Karena mereka percaya bahwa Rasulullah adalah orang yang amanah. Makanya kita harus belajar juga jadi orang yang amanah. Kalau dititipkan benda ini, benda itu, amanah, jaga. Sampai orang yang punya tuh ngambil lagi. Amanah kita. Nah, yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Rasulullah itu adalah manusia terbaik yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu. Yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya lewat perantara malaikat Jibril. Allah sampaikan syariat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita, kalau kita ingin meladani Nabi Muhammad SAW, kita harus juga menjadi orang yang tabligh, yang menyampaikan. Kalau misalnya kita sholat, jangan sholat sendiri, ajak orang lain juga. Kalau kita ngaji, jangan ngaji sendiri, ajak orang lain juga. Tabligh. Kita ajak diri kita dan juga orang lain kepada kebaikan, dan kita cegah diri kita dan juga orang lain dari kemungkaran. Itulah yang namanya tabligh, saling mengajak. Yang keempat adalah fatanah atau cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang cerdas. Maka kita sebagai umatnya juga harus ikut cerdas. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah dibodoh-bodohi oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam itu mereka tidak menyerang Islam dengan tembakan langsung, tidak. Tidak langsung dengan dibunuh, tidak. Tapi mereka serang dengan adu pemikiran, adu pendapat, saling tusuk-menusuk, saling senggol. Kalau kita tidak cerdas, bisa hancur kita. Makanya Rasulullah memerintahkan kita untuk belajar supaya jadi orang yang cerdas. Talabul ilm, menuntut ilmu, fariidatun ala kulli muslim, adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan kita belajar, kita jadi orang yang punya akal yang cerdas dan akhlak yang bagus. Ikhwah fillah rahimakumullah. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan mengenai Rasulullah sebagai sebaik-baik suri tauladan. Marilah kita meladani Nabi Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan nanti di akhirat Nabi Muhammad kenal sama kita sebagai umatnya, dan Nabi Muhammad mau memberikan syafaatnya untuk kita sebagai umatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.